Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita dalam ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh berada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selama seminggu Tuhan telah pelihara hidup kami. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau lawati kami, setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Kau memulihkan hidup kami. Kasih-Mu sungguh tiada taranya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh tiada tara. Terpujilah Tuhan, Haleluya. Engkau yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh berkesempatan untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami agungkan kepada Engkau, kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada saat pagi hari ini juga kembali kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu kepada setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sehat? Puji Tuhan, Tuhan senantiasa pelihara kita semua, memberikan kekuatan, kesehatan. Kita tetap masih beribadah di rumah masing-masing secara online. Tetapi biarlah sukacita, damai sejahtera, hadirat Allah tidak berkurang, ada bersama-sama dengan kita semua. Kita datang dengan kerinduan kita untuk kita dapat menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita secara online. Tuhan hadir sama saja. Tuhan ada bersama dengan kita semua. Oleh sebab itu jangan kita membuang waktu dengan sia-sia, tetapi kita mau perhatikan apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita semua boleh beribadah. Biarlah hanya waktu yang sedikit ini kita mau pakai, benar-benar kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Tuhan memberkati melalui firman-Nya untuk kita semua. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, simak baik-baik, agar benar-benar firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman yang berkuasa ini dia yang akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan firman itu dengan taat dan setia. Puji Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Matius 5, yang sudah tidak asing lagi ayat ini bagi kita semua. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan, saudara-saudara perhatikan baik-baik firman ini.
Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saya ulangi di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Rupanya terang ini adalah perbuatan kita. Orang melihat terang ini, orang akan datang kepada terang ini karena dia melihat perbuatan kita. Dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Biarlah terang kehidupan kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terang itu bisa dinikmati oleh keluarga. Saudara-saudara, terang itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita memiliki terang itu, kita memiliki Yesus itu, maka terang itu akan menyinari, dikatakan. Dan kegelapan itu akan menyingkir. Oleh sebab itu firman Tuhan itu tidak salah bagi kita semua. Biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Terang ini tidak dapat disembunyikan. Dikatakan terang ini tidak bisa ditaruh di gantang. Di gantang itu yaitu tempat umpama kita nyalakan lilin lalu kita tutup itu lilin. Nggak bisa. Jadi terang itu ditaruh di mana pantasnya terang itu ditaruh, dan dia akan menyinari ruangan ini. Saudara-saudara, benar-benar kehidupan kita anak-anak Tuhan itu dilihat oleh semua orang. Terang itu dinikmati oleh keluarga, dinikmati dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam Filipi 1 ayat 22 kita baca Filipi 1. Filipi 1 ayat 22 dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus berkata, kalau aku diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, aku harus bekerja dan memberikan buah. Apa itu buah? Yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melayani, kita diberikan kesempatan untuk hidup, Rasul Paulus berkata, aku harus bekerja untuk Tuhan. Aku harus melayani agar pekerjaanku memberikan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa yang kita harus bawa. Saudara-saudara, berapa lama kita sudah kenal Tuhan? Berapa lama kita sudah melayani Tuhan? Coba kita pikir, sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Sudah berapa jiwa yang kita sudah bawa kepada Tuhan? Dikatakan biarlah terang itu
ada di dalam kehidupan kita, sehingga orang dapat melihat tentang apa? Terang yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan kita. Apa yang kita buat selama kita ada di dalam dunia ini. Apakah kita cukup berpeluk tangan karena aku sudah diselamatkan? Cukup aku seorang diri. Apa pertanggungjawaban kita kepada Tuhan? Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Saudara, kita harus sadar, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau kita datang, kita akan menghadap Tuhan. Hakim yang adil akan bertanya kepada kita, apa yang kita kerjakan di dalam dunia selama kita hidup? Apa yang kita sudah lakukan? Buah-buah apa yang kita sudah berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara-saudara, dalam Filipi 1 ayat 22 dikatakan, Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja. Dan aku harus memberikan buah. Ada pertanggungan jawab dalam hidup kita. Setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan saudara pikir, udah aku sudah beribadah cukup. Aku melayani cukup. Ada pertanggungan jawab. Berapa jiwa yang kita sudah bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman, kamulah terang dunia. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Artinya, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi terang itu di dalam dunia ini. Sehingga terang itu berdampak di sekeliling kita, di lingkungan kita, di mana kita berada. Sebagaimana terang tersebut juga berpengaruh bagi kegelapan yang ada di sekitarnya. Semakin gelap lingkungan yang ada, maka semakin bermanfaat itu terang. Kalau kita mati lampu, kita cuma hanya nyalakan lilin yang kecil, maka kegelapan itu akan menyingkir. Sudahkah kehidupan kita menyingkirkan kegelapan itu? Sudahkah kehidupan kita berdampak akan kegelapan itu? Kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Kita ada di dalam kegelapan. Apakah terang yang ada di dalam kehidupan kita itu sudah terpancar, sudah bersinar, sehingga orang yang ada di sekeliling kita dapat melihat, merasakan terang itu? Saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin firman ini keras bagi kita, tetapi mari kita menyadari akan kehidupan kita. Kita menyadari apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Berapa lama kita melayani Tuhan? Berapa tahun? Saudara, Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan sangat menghargai kalau kita membawa jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan katakan, satu jiwa yang bertobat, seisi sorga akan bersorak-sorai menyambutnya. Betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Sadarkah kita dalam kehidupan kita? Apakah kita cuma cukup, aku sudah melayani, aku sudah setia dalam beribadah? Tidak cukup. Kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Saudara-saudara, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Sudahkah kita menyadari Tuhan? Sudah sekian jiwa aku bawa kepada Tuhan.
kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini, apa yang kita lakukan. Sebagai anak-anak pelajar, sudahkah engkau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, mempengaruhi teman-temanmu untuk dibawa kepada Tuhan? Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan, sudahkah saudara membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Kita hamba-hamba Tuhan pun diminta pertanggungan jawab. Kalau itu jemaat yang di gereja, itu bukannya kita bawa, tetapi yang benar-benar kita bawa dari orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bawa mereka. Sudah berapa jiwa sehingga mereka bertobat, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu membuat ada satu perubahan yang luar biasa. Jangan saudara pikir aku sudah ke gereja setiap minggu. Adakah saudara berjumpa dengan Tuhan? Apakah hanya itu kewajiban kita sebagai jemaat, anggota jemaat, kita harus beribadah? Apakah setiap saudara beribadah itu menikmati perjumpaan dengan Tuhan? Kita baca, kita lihat di dalam kehidupan seseorang, dia yang berjumpa dengan Yesus itu berdampak luar biasa. Kita baca di dalam Lukas 19. Ada seorang contoh dari Alkitab yang dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mendapat satu perubahan yang besar di dalam kehidupannya, yaitu Sakeus. Kita melihat kehidupan Sakeus. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Semua orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara, kita tahu cerita dari ayat ini. Ketika Sakeus mendengar bahwa ada Yesus akan lewat dan Yesus akan berkhotbah, dia kepengen melihat siapakah Yesus itu, ada apa di dalam diri Yesus itu, sehingga orang banyak datang berkerumun ingin mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Dikatakan di ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dia berusaha
Di dalam kerumunan itu dia ingin dekat, ingin menghampiri Yesus, ingin melihat, hanya ingin melihat. Dia berusaha, hatinya bergejolak. Sehingga dia lari mendahului orang banyak itu, dikatakan. Dia lari, lalu dia memanjat pohon ara. Saudara-saudara, kalau kita melihat pribadi dari Sakyus ini, dia seorang kepala pemungut cukai, kepala pajak. Dan dia orang kaya, bukan orang sembarangan. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi dia tidak melihat akan keberadaan dia, akan kedudukannya, akan harta kekayaannya. Biasanya orang yang memanjat pohon kalau lagi nonton apa, itu orang yang biasa. Mungkin anak-anak. Tetapi ini Sakyus, seorang kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya, dikatakan dalam Alkitab. Saudara-saudara, dia berhasil berjumpa dengan Yesus. Ketika dia lari mendahului orang banyak, dia tidak pedulikan atas dirinya. Coba kalau kita orang yang berpendidikan, kita yang berkedudukan tinggi, mempunyai pangkat yang tinggi, lalu kita lari-lari, lalu kita panjat pohon untuk melihat Yesus. Apa kata orang? Tetapi Sakyus, dia tidak gubris akan keadaannya. Dia lari karena hatinya bergejolak. Hatinya rindu, ingin bertemu, ingin melihat. Baru ingin melihat. Dia belum mau mendengar akan firman Tuhan. Hatinya bergejolak, saudara-saudara. Oleh sebab itu pantas ketika dia naik ke pohon ara, hati Yesus tertarik. Pandangan Yesus tertarik akan Sakyus, sehingga dia melihat ke arah Sakyus. Saudara-saudara, luar biasa. Dia menarik pandangan Yesus. Dia menarik hati Yesus. Hati Yesus, dia tertarik akan Sakyus. Ketika dilihatnya, dia berkata kepada Sakyus, "Sakyus, turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Luar biasa, saudara-saudara. Sakyus yang belum kenal kepada Yesus, Sakyus yang belum pernah mendengar firman Tuhan, dia berjumpa dengan Yesus. Tuhan tahu setiap kita, jemaat Tuhan yang datang beribadah, yang hatinya rindu, hatinya bergejolak. Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau. Aku rindu datang kepadamu, Tuhan. Saudara-saudara, ini perjumpaan yang luar biasa. Oleh sebab itu kadang-kadang kita datang beribadah biasa, pulang juga biasa. Karena tidak ada kerinduan untuk kita boleh ingin bertemu dengan Tuhan. Sakyus luar biasa ini. Dia bukan anak Tuhan yang setia. Dia orang asing. Tetapi hatinya bergejolak. Ingin melihat siapakah Yesus itu. Pernahkah kita datang beribadah dengan hati yang bergejolak? Dengan hati yang penuh dengan kerinduan, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau. Aku ingin menikmati, Tuhan, apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Nya. Aku ingin memuji Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu beda orang yang rindu ingin memuliakan Tuhan dengan orang yang biasa-biasa. Cara memuji Tuhannya beda. Cara menyembahnya Tuhannya beda. Cara dia memperhatikan firman-Nya juga beda. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Biarlah kita mau supaya perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Sehingga Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil, "Hai Sakyus, turun." Tuhan tidak memanggil dengan cuma-cuma.
Tuhan membawa satu berkat yang luar biasa. Dan dikatakan lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakyus, dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, Sakyus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sungguh luar biasa kalau Yesus mau menumpang di rumah kita. Yesus tidak datang dengan tangan hampa. Yesus tidak datang dengan tangan kosong. Yesus menyediakan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, mungkin saudara pikir, bagaimana aku bisa berjumpa dengan Tuhan? Aku tidak bisa melihat Yesus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada hadirat Allah bergejolak hati ini, sehingga kita boleh memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, hati kita bergejolak, hati kita rindu untuk kita dapat menikmati hadirat Allah, kuasa Allah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan begitu indah. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sangat diberkati dengan firman ini. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Saya rindu supaya jemaat Tuhan menikmati, walaupun sekarang saudara-saudara beribadah di dalam rumah masing-masing. Saudara-saudara bisa menikmati hadirat Allah. Saudara bisa menikmati kuasa Tuhan bekerja. Saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita memberikan hati yang rindu kepada Tuhan, Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa. Mungkin keadaan sekarang saudara lemah, atau saudara menghadapi banyak masalah. Tetapi pada saat inilah Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Izinkanlah Yesus masuk dalam hatimu. Izinkanlah Yesus datang ke dalam rumahmu. Saudara, bagaimana kita, respon kita, penyambutan kita kepada Tuhan. Kita melihat kehidupan Sakyus. Ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, maka kehidupannya berubah total. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan. Tadinya dia adalah orang yang pelit, orang yang dikatakan orang yang jahat, suka memeras orang karena dia kepala pajak. Dia ingin selalu supaya dia bisa mendapat uang yang banyak. Tetapi kehidupannya tidak berguna bagi orang banyak. Saudara-saudara, Sakyus dia orang yang kejam. Orang yang hidupnya penuh dengan kesombongan, kesia-siaan dalam kehidupannya. Karena dia pikir, aku seorang kepala pajak. Aku seorang yang kaya, aku berhasil, aku sudah memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan kesombongan itu ada di dalam dirinya. Tetapi kehidupannya itu sia-sia. Kehidupannya itu hampa, kosong. Oleh sebab itu ketika dia dengar ada Yesus mau datang, ada Yesus mau datang, hatinya bergejolak. Aku ingin melihat siapakah Yesus itu. Saudara-saudara, pada saat ini, apakah kita mempunyai kerinduan, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau.
Aku ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama denganku. Biarlah Roh Kudus tolong kita semua. Perjumpaan Tuhan Yesus akan selalu membawa perubahan dalam hidup seseorang. Hidup yang diubahkan akan menjadi alat instrumennya Tuhan untuk membawa perubahan hidup bagi orang lain. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat ke-18. 2 Korintus 3 ke-18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, Sakius yang dulunya adalah seorang yang jahat, yang kejam, egois, pelit, dan tidak berperikemanusiaan, yang selalu suka memeras orang. Saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia menjadi seorang yang dengan karakter yang berbeda, tidak lagi kejam, tidak lagi suka memeras. Dia sadar dan dia berkata, Tuhan, setengah milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Dia menjadi orang yang murah hati. Dia menjadi seorang yang memperhatikan orang miskin. Karena dia merasa, aku telah banyak berbuat dosa, aku telah banyak memeras orang. Dia menyadari akan perbuatannya. Oleh sebab itu, Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Walaupun orang banyak di luar berkata, Yesus menumpang di rumah orang berdosa, Yesus tidak peduli. Karena Yesus melihat kesadaran dari Sakius, pertobatan dari Sakius. Yesus sangat menghargai. Dan Yesus berkata, orang inilah juga keturunan dari Abraham, yang dia wajib, dia berhak menerima ahli waris dari Abraham. Sungguh luar biasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya akan berubah total. Bukan hanya satu kali, tetapi biarlah kita mau berusaha setiap kali, setiap saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara-saudara, ini perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara sedang bersaat teduh membaca firman, ketika saudara membaca, melihat ada ayat yang menyentuh hatimu, itulah perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau senantiasa bahwa firman Tuhan, Alkitab ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan berikan apa yang Tuhan rindukan bagi anak-anaknya ada di sini. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang harus aku perbuat. Bukan menjadi orang-orang yang pasif, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang aktif. Saudara-saudara, kita melihat karakter Sakius yang tidak baik, Tuhan ubah menjadi seorang yang pemurah hati. Dia melihat, dia memperhatikan orang-orang yang susah. Dia membagikan hartanya kepada mereka. Dia membagikan sembako. Dia membagikan semua harta yang dia miliki, yang mereka perlu. Dia memperhatikan. Saudara-saudara, luar biasa kehidupan dari Sakius ini. Dan kita melihat Sakius menjadi seorang yang baik.
tidak lagi yang suka marah-marah, yang tidak lagi suka memeras, tetapi dia yang suka bersosialisasi untuk menolong dan membantu banyak orang. Itu kehidupan Sakius. Oleh sebab itu 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan kita orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena di ayat yang tadi kita baca di dalam Matius 5 dikatakan bahwa apa itu terang? Yaitu perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita selama kita ada di dunia ini, apa yang kita sudah perbuat. Kita diberkati Tuhan, apakah kita sudah membagikan kepada mereka orang-orang yang berkekurangan? Apakah kita memperhatikan orang-orang yang berkekurangan? Saya banyak melihat tayangan di televisi, sekarang ini banyak orang yang membagikan sembako, ada yang membagikan uang, ada yang membagikan beras dan lain sebagainya. Mereka ingin berbuat sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, itu perbuatan yang baik, mencerminkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, biarlah kita ini mau belajar. Jangan kita hanya puas diri. Kalau kita diberkati Tuhan, kita hanya puas diri untuk diri kita. Tetapi kita mau belajar untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita melihat di dalam kehidupan ada contoh lagi di dalam kehidupan seorang yang berjumpa dengan Yesus, yaitu seorang wanita perempuan di Samaria. Ketika perjumpaannya dengan Yesus di satu sumur, dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berkata kepada wanita ini, "Di mana suamimu?" Dikatakan, "Aku tidak mempunyai suami." Padahal dia sudah 5 suami yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi dia berkata kepada Yesus, "Aku tidak mempunyai suami." Betul. Karena itu suami-suami orang yang dia sudah goda. Yesus melihat kejujuran dari wanita ini. Yesus melihat bahwa dia tidak berkata bohong. Yesus berkata benar. Walaupun suamimu ada di dalam rumahmu itu bukan suamimu. Itu suami orang. Ketika perjumpaannya dengan Yesus, dia berbicara dengan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Pulanglah, kembalikan itu suami kepada istri-istrinya, dan bertobatlah." Dan wanita ini bertobat. Dan dia menjadi saksi Kristus. Dia menceritakan bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus. Hatinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang tadinya tidak memiliki sukacita, yang hatinya selalu berkata kurang. Tidak puas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah. Dia kembalikan suami-suami itu kepada istri-istri yang sah. Saudara-saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita harus mempunyai satu perubahan yang besar. Kehidupan kita yang besar harus berdampak kepada orang banyak. Sakius ketika dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berdampak untuk orang banyak. Dia menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaannya sebagai kepala pajak, sehingga orang-orang rekan-rekannya melihat perubahan yang luar biasa. Saudara-saudara, ada kesaksian dalam hidup saya ketika saya sedang melayat seorang
ibu dari konglomerat ini. Kami melayat, ketika kami duduk, saya duduk di sini, lalu di belakang ini karyawan-karyawannya. Ada satu orang yang berkata, dia bilang, itu, karena itu bekas bosnya. Kok beda ya sekarang, dia bilang. Waduh, kalau dulu, dia katakan, kalau marah itu teriakannya tuh sampai ke neraka, dia bilang. Kok sekarang beda ya, katanya, mukanya juga beda. Ada perubahan, saudara. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak lagi kehidupan kita seperti dulu lagi. Tetapi kehidupan kita berubah. Saya dengar orang ini berbicara karena ada di belakang saya. Saya tidak kenal. Dia sedang berbicara kepada rekannya. Itu karyawan-karyawan, ada bekas karyawan. Dia bekas karyawannya. Waduh, kalau dulu dia bilang kalau marah itu teriakannya sampai ke neraka, dia bilang. Sekarang kok beda ya, katanya dia bilang. Luar biasa, saudara-saudara. Ada satu perubahan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sudahkah kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Apakah kehidupan kita menjadi satu batu contohan? Menjadi cemoohan orang-orang di sekitar kita? Tetapi marilah pada saat ini kita mau berubah. Kita mau berjumpa dengan Yesus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus? Bagaimana kita bisa hidup? Kita bisa hidup dalam perjumpaannya dengan Yesus. Karena Tuhan ingin supaya hidup kita berdampak bagi orang yang di sekitar kita. Dan mempengaruhi mereka dan membawa mereka kenal dan percaya kepada Tuhan. Semakin tinggi posisi jabatan kita di kantor umpamanya. Seseorang yang semakin luas dampaknya yang akan dihasilkan. Posisi apa kita di kantor, sehingga orang-orang boleh melihat. Saudara-saudara, ada saya punya teman satu. Dia kerja di satu perusahaan besar. Dia orang yang jujur. Dia orang yang baik dalam posisi di kantor. Sehingga bosnya dia berkata, saya mau dapat orang yang seperti ini lagi, ada lagi enggak, katanya. Sampai dia berkata begitu. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah bagaimana perbuatan kita. Bagaimana pergaulan kita. Sehingga kita beda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kita sebagai karyawan beda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan bisa pakai siapa saja, baik saudara atau saya maupun saya. Saudara-saudara, yang penting kita mau belajar, kita mau menjadi saksi Kristus. Dengan kehidupan kita, orang bisa melihat kehidupan kita ini tidak bisa ditutupi. Kehidupan kita tidak bisa ditutupi dengan kita selubungi dengan kepura-puraan kita, nggak bisa, saudara-saudara. Karena ini akan terpancar dari perilaku kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau hidup supaya kita boleh menjadi berkat. Dan kita boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong agar firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi satu nasihat yang baik bagi kita semua. Untuk kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah firman yang kita sudah dengar, yang kita sudah renungkan bersama-sama, kita minta Roh Kudus meteraikan firman ini di dalam hatiku ya Tuhan, agar firman ini selalu kami ingat dan kami selalu sadar akan perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah kami sadar akan perbuatan kami yang mungkin banyak menyakiti hati Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Melalui firman ini Tuhan, kami menyadari kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau berdampak hidup ini ya Tuhan, agar kehidupan kami boleh menjadi berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, tolong kami semua. Roh Kudus pimpin kami. Tuhan, kami bawa jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau pada saat ini mereka juga menikmati ibadah di dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan, Engkau hadir, Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dan ada satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Biarlah Roh Kudus tolong dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan taat dan setia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, memberkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong dan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu hal yang pasti, kita menghendaki kehadiran Allah di dalam acara ini. So, tanpa hadirannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Khususnya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak seluruh jemaat untuk merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
Kami tahu satu perkara Tuhan, bahwa Engkau lah yang mengalir dalam hidup kami. Kalau kami seperti darah bagi anggur, tiada kehidupan tanpa aliran sungai dari Allah sendiri. Tanpa aliran kehidupan sungai Allah, maka malam hari ini sungai kehidupan itu sudah mengalir dalam hati kami. Kami mau terima roti dan anggur dengan iman sebagai tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau sendiri berbicara. Engkau hadir dalam hadirat aliran sungai Allah, dan Engkau membawa berbagai banyak penyelesaian persoalan dalam hidup ini. Kuduskan, layakan hamba-hambamu yang melayani perjamuan, yang menerima perjamuan. Tuhan, berapi mereka semua dalam tugasnya sebagai pelayan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Yesus sebagai roti hidup dan air hidup disediakan bagi saudara dan saya. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh pengampunan daripada Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Oleh sebab itu saudara dari kasih Tuhan, ketika saudara mengambil tempat untuk berlutut di bawah kaki Tuhan, merasakan akan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita imani bahwa roti yang akan kita makan, air yang akan kita minum adalah tubuh dan darah Kristus yang bekerja memenuhi kita semua, memungkinkan kita mendapatkan ampunan dosa, memungkinkan kita untuk diterima di dalam Tuhan Yang Maha Esa. Kita dengar apa yang Yesus katakan tentang roti yang di tangan saudara itu. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab bagiku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jangan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan.
Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama. Kita taruh cawan di sebelah kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Terima kasih. Karena Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, ada mujizat yang kami alami. Ketika kami Tuhan mengalami kesedihan, Tuhan hiburkan. Ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ketika kami mengalami permasalahan, kami percaya Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sebab kami tahu, kami imani tubuh dan darah-Mu itu adalah yang menjadi Tuhan, menjadi menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kesempatan ini, kesempatan yang indah yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, bilanglah engkau, terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga di pagi hari ini. Persekutuan dengan Roh dan Kristus Yesus dalam menyertai kita sekarang. Dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.